Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku, izinkanlah saya akan berbagi cerita tentang bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Bukan sekedar bulan untuk menahan lapar dan haus. Ramadan adalah musim terbaik untuk membersihkan jiwa kita. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat As-Sams ayat 9-10 bahwa sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sebaliknya. Rugilah mereka yang mengotorinya. Betapa indahnya pesan ini, bukan? Kita diberi kesempatan emas untuk kembali kepada fitrah, menjadi manusia yang lebih bersih, lebih dekat kepadanya. Puasa yang kita jalani selama Ramadan sebenarnya adalah alat untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu takwa. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, Allah menjelaskan bahwa puasa diwajibkan agar kita bertakwa. Takwa bukan hanya soal menjauhi larangannya, tetapi juga tentang memperbaiki hati, pikiran, dan perbuatan kita. Jadi mari kita lihat Ramadan itu adalah sebagai momen untuk membersihkan diri dari segala kotoran yang menumpuk di hati kita. Jika kita ingin tahu bagaimana cara membersihkan jiwa dengan benar, maka Rasulullah adalah teladan terbaik. Beliau tidak pernah melewatkan kesempatan untuk meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah itu lebih giat beribadah di bulan ini dibanding dengan bulan-bulan lainnya. Terutama pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Beliau begitu tekun mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menyebutkan bahwa barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan harapan akan pahala, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Subhanallah, betapa besar rahmat Allah melalui bulan ini. Namun Rasulullah tidak hanya mengajarkan kita untuk berpuasa secara fisik, beliau juga menekankan pentingnya menjaga hati dan pikiran tentunya. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari yang mengingatkan kita, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya. Ini artinya puasa bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari segala bentuk keburukan. Puasa adalah latihan untuk membersihkan lahiriah dan batiniah. Jadi kita lahiriah dan batiniah itu secara bersamaan. Pemirsa yang dirahmati Allah, di malam-malam Ramadan Rasulullah sering bermunajat kepada Allah dengan doa yang sangat indah, yaitu, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan menyukai maaf, maka maafkanlah aku. Meskipun beliau adalah manusia yang sudah diampuni dosa-dosanya, beliau tetap rendah hati dan selalu mencari ampunan. Inilah teladan sejati bagi kita semua. Mari kita tengok sejenak kehidupan para sahabat dan salafus salih. Mereka adalah generasi yang begitu serius dalam membersihkan jiwa mereka, terutama di bulan Ramadan. Jadi di sini ia menjawab, seandainya aku itu melihat kakiku telah berada di surga dan yang lain di neraka, aku tetap takut akan tipu daya Allah. Subhanallah, betapa dalamnya rasa takut dan cintanya kepada Allah. Ada juga yang setiap malam sebelum tidur ia melakukan introspeksi diri. Di bulan Ramadan praktek ini semakin intens. Ada yang dikenal sebagai sahabat yang sangat khusyuk dalam membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan ia bahkan bisa menghatamkan Al-Quran. Hampir setiap hari ia seringkali menangis saat membacanya, meresapi setiap ayat yang dibacanya.
Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah menjadikan bulan ini sebagai arena perlombaan bagi hamba-hambanya untuk berlomba dalam ketaatan kepadanya. Sebagian mendahului dan memenangkan perlombaan, sedangkan yang lain tertinggal dan merugi. Nah, ini betapa kuatnya motivasi ini. Ramadan adalah waktu untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Juga ada nasihat bahwa bulan Ramadan itu adalah waktu untuk membersihkan hati dari kotoran-kotoran dosa tentunya. Bagaimana musim semi membersihkan bumi dari kotoran musim dingin. Ia selalu memeriksa hatinya setiap saat. Dan jika merasakan kekerasan hati, ia segera beristighfar dan membaca Al-Quran. Pernah dikatakan bahwa aku tidak beribadah kepada Allah karena takut nerakanya atau mengharap surganya, tetapi aku beribadah karena cintanya kepadanya. Di bulan Ramadan ditingkatkan ya, mujahadah itu juga perjuangan spiritual untuk membersihkan hatinya dari segala selain Allah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan tahapan-tahapan tazkiyatun nafs yang bisa kita praktekkan selama bulan Ramadan. Yang pertama adalah tahali, mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela seperti sombong, iri, dan dendam. Kemudian tahali, menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji seperti sabar, syukur, dan ikhlas. Tajali, merasakan nur cahaya Allah dalam hati sehingga kita semakin dekat dengannya. Saudaraku yang dikasihi Allah, berikut adalah panduan sederhana namun bermakna tentang bagaimana kita bisa membersihkan jiwa selama bulan Ramadan. Yang pertama adalah kita bermuhasabah, introspeksi diri. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Introspeksi diri adalah langkah awal untuk mengenali kelemahan dan kekurangan kita. Kemudian kita harus juga bisa melakukannya dengan cara-cara berikut. 1. Menyediakan waktu khusus setiap hari. Kemudian yang kedua adalah mencatat amal baik dan buruk. Kemudian ketiga, mengidentifikasi penyakit hati. Apakah itu sombong, apakah kita sering marah, atau hal lain. Merenungi nikmat Allah. Kemudian membandingkan kondisi hati hari ini dengan kemarin. Apakah itu hati kita positif atau negatif? Ya. Kemudian yang kedua yaitu taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Maka mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Yang pertama adalah kita mengakui dosa dan jujur. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa. Yang ketiga yaitu bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Keempat, meminta maaf kepada orang yang didolimin. Kelima, memperbanyak istighfar. Nah itu. Kemudian mujahadah atau perjuangan spiritual, dikatakan bahwa surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak disukai nafsu, sedangkan mereka diliputi oleh syahwat. Mujahadah adalah usaha keras untuk melawan hawa nafsu, yaitu melawan hawa nafsu melalui puasa. Kemudian kita bisa menahan diri dari hal-hal mubah yang berlebihan. Kita bisa mengalahkan rasa malas dalam beribadah. Kemudian kita bersabar dalam menghadapi ujian. Kemudian menjaga konsistensi ibadah. Kemudian riyadoh, yaitu latihan spiritual. Di sini seorang muslim akan sampai ke tujuan melalui riyadoh, bukan melalui pengakuan. Latihan spiritual adalah proses untuk membentuk kebiasaan baik. Yang pertama yaitu bangun pada malam hari atau tahajud, menjaga lisan, mengurangi makan saat berbuka dan sahur, kemudian memperbanyak tilawah dan tadabbur, kemudian menghadiri majelis ilmu. Yang kelima sekarang adalah kita merasa diawasi oleh Allah, ya, muraqabah, yaitu kita diingatkan untuk menimbang amal sebelum ditimbang, ya. Muraqabah di sini adalah kesadaran bahwa Allah itu selalu melihat kita,
bahwa Allah itu ada di dekat kita, yaitu tanamkan kesadaran bahwa Allah selalu hadir, hadirkan rasa takut dan harap kepada Allah, jaga keikhlasan dalam setiap amal, ya, kemudian hindari riya dan sum'ah. Yang keenam yaitu kita harus selalu mengingat Allah, zikrullah. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang berzikir seperti orang hidup sedangkan ia tidak berzikir seperti orang yang mati. Mari kita isi Ramadan ini dengan satu, membiasakan zikir pagi dan petang, yaitu al-masurat. Kemudian isi waktu luang dengan tasbih, tahmid dan tahlil. Kemudian renungi makna zikir, jadikan zikir itu sebagai perisai. Kemudian kita yang berikutnya itu meninggalkan ma'asil kulub, dosa-dosa hati, ya. Di sini karena berbahaya sekali daripada dosa fisik, ya. Nah, itu yaitu kita bagaimana untuk membersihkan penyakit-penyakit hati, bersihkan hati dari hasad, menghilangkan riya dan sum'ah, meninggalkan ujub dan takabur, kemudian menjauhi suudzon, menghilangkan cinta dunia yang berlebihan. Nah, itu saja pemirsa yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.